Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Febrianti. Di sini saya akan penyuluhan tentang penyakit kejiwaan, salah satunya skizofrenia. Adapun pokoknya yaitu pengertian, gejala, penyebab, tipe-tipe, pandangan masyarakat, serta pengobatannya. Dan adapun waktunya untuk penyuluhan ini sekitar 20 menit. 20 menit yaitu pembukaan 2-3 menit, pemaparan materi dan diskusi tanya jawab 15 menit, serta penutup 2 menit. Tujuan dari penyuluhan ini yaitu untuk memberikan informasi seputar tentang penyakit skizofrenia ini. Adapun medianya yaitu PowerPoint dan leaflet. Ini leafletnya. Apakah Ibu berkenan? Langsung saja ke materinya ya Bu. Adapun pertama pengertian skizofrenia. Skizofrenia ini adalah gangguan mental yang terjadi dalam jangka panjang. Gangguan ini menyebabkan penderita halusinasi, delusi atau waham, serta kekacauan berpikir dan perubahan perilaku. Jadi skizofrenia ini yaitu ketika dia sedang berada dengan bayangan yang berbisik kepada dia, tapi sebenarnya yang orang lain lihat itu dia itu tidak kenapa-napa. Mungkin seperti itu. Adapun gejalanya, yang pertama ada gejala positif, biasanya berupa delusi, halusinasi, waham, pikiran kacau, dan adanya perubahan perilaku. Sedangkan gejala negatif yaitu gejala kondisi, sifat, dan kemampuan yang tidak seperti orang normal, yaitu tidurnya tidak cukup, konsentrasinya pudar, dan dia itu tidak ingin berbicara dan tidak ingin bersosialisasi dengan orang lain. Sedangkan yang ketiga itu gejala kognitif. Gejala kognitif ini seperti orang normal pada umumnya, tetapi dia itu mempunyai skizofrenia, tapi tidak bisa digolongkan ke gejala negatif dan positif. Adapun penyebab dari skizofrenia itu yaitu pertama genetik. Genetik di sini risikonya itu sangat lumayan besar, yaitu ketika saudara pertamanya dengan penyakit ini resikonya 6,5%, sedangkan yang kembar itu jika kembarannya itu skizofrenia, maka kembaran yang satunya lagi akan mengalami sekitar 40%. Yang kedua itu faktor lingkungan. Faktor lingkungan yaitu ketika timbulnya skizofrenia ini adalah lingkungan tempat tinggal, penggunaan obat, serta stres masa kehamilan. Dan faktor lingkungan ini juga yaitu seperti diskriminasi dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu penyalahgunaan obat, umumnya seperti narkotika. Jika orang yang sering menyalahgunakan obat-obatan terlarang pasti akan mengalami skizofrenia, apalagi anak remaja. Dan yang terakhir faktor perkembangan. Faktor perkembangan di sini itu yaitu faktor perkembangan ketika ibunya itu sedang hamil, apalagi jika lahirnya itu dalam kondisi prematur, akan peningkatannya itu akan lebih besar. Yaitu terus
tipe skizofrenia. Yang pertama itu paranoid. Paranoid itu orang yang menunjukkan perilaku yang tidak normal, seperti dia itu kecemasannya itu kecemasan sekali, dan kalau dia bahagia itu akan membahayakan dirinya saking cerianya, itu paranoid. Dan yang kedua itu katatonik, ditandai dengan gangguan pergerakan, yaitu seperti kalau katatonik itu dia itu tidak ngomong tapi geraknya itu diam aja kayak patung. Misalnya kalau duduk duduk aja, kalau misalnya berdiri berdiri sampai seharian. Dan yang ketiga itu skizofrenia tidak teratur. Tidak teratur itu seperti memiliki kemungkinan paling kecil untuk disembuhkan, karena ini itu tidak bisa diprediksi apakah dia itu paranoid atau katatonik. Dan yang keempat, diferensiatif. Diferensiatif ini jenisnya merupakan yang paling terjadi. Gejala yang ditimbulkan adalah kombinasi dari sub-sub tipe yang tadi. Dan yang terakhir residual. Residual di sini yaitu biasanya tidak menunjukkan gejala umum. Jadi penderitanya itu seperti orang normal, tetapi dia itu pengidap skizofrenia, tergabung dalam residual. Yaitu cara pencegahannya, yang pertama mencegah pemakaian ganja khususnya pada anak remaja. Yang kedua, memahami apa yang terjadi pada tingkat genetik dan neurologis yang dapat menyebabkan penyakit. Yang ketiga, faktor sosioekonomi yang lebih tinggi pada beberapa kelompok, misalnya terkait imigrasi, etnisitas, atau kemiskinan. Dan yang terakhir, menyediakan layanan untuk memastikan kehamilan yang aman dan pertumbuhan yang sehat, termasuk di area perkembangan psikologis seperti kecerdasan sosial. Lanjut. Epidemiologinya itu skizofrenia ini mempengaruhi sekitar 0,3 sampai 0,7% orang pada suatu saat dalam kehidupan mereka. Dan di seluruh dunia ini pengidap skizofrenia ini sudah ada 24 juta orang, dan di Indonesia pada tahun 2011, dan di Indonesia sudah mencapai 400.000 orang yang mengidap skizofrenia ini. Dan di antara penderita skizofrenia ini, sekitar 20-50% telah melakukan percobaan bunuh diri, dan 10% diantaranya meninggal karena bunuh diri. Angka kematian penderita skizofrenia ini 8 kali lebih tinggi daripada angka kematian penduduk pada umumnya. Dan selanjutnya itu pandangan masyarakat dan budaya tentang skizofrenia ini. Yang pertama itu pasti tentang kekerasan. Kekerasan ini bisa dilakukan oleh orang lain kepada penderita skizofrenia ini, bisa juga penderita skizofrenia sendiri yang melakukan kekerasan. Di lain pihak, skizofrenia kadang-kadang dikaitkan dengan tindakan kekerasan yang lebih tinggi, walaupun terutama dikarenakan penggunaan obat yang tingkatnya lebih tinggi. Tingkat pembunuhan yang dikaitkan dengan psikosis sama dengan yang dikaitkan dengan penyalahgunaan narkoba, dan paralel dengan kekerasan tanpa penyalahan narkoba adalah kontroversial. Tetapi aspek-aspek khusus dalam riwayat individu atau keadaan jiwa bisa menjadi faktor pemicunya.
Adapun Adapun peranan masyarakat di sekitar serta keluarga dalam menanggapi penderita skizofrenia ini, yaitu yang pertama, berhenti menyebut mereka orang gila karena mereka itu tidak gila, tetapi ada gangguan mental. Yang kedua, jangan jauhi mereka. Yang ketiga, bawa penderita ke psikiater dan dukung pengobatan mereka. Dan yang keempat, mengertilah apa yang sedang mereka rasakan. Apa yang Anda pikir, lihat dan dengar itu tidak sama dengan mereka. Dan yang terakhir, dukung mereka menjalani hari-harinya. Hargailah mereka seperti Anda ingin dihargai oleh orang lain. Adapun pengobatan untuk penderita skizofrenia ini, yaitu pertama, obat-obatannya itu diberi psikot untuk meredakan menghambat efek dopamin dan serotonin dalam otak, tetapi ada efek sampingnya, yaitu berat badan bertambah, gairah seksual menurun, kejang, mulut kering, penglihatan kabur, pusing, tremor itu gemetar, dan tardif dyskinesia, yaitu gerakan tidak terkendali pada wajah. Dan yang kedua yaitu psikoterapinya itu bisa terapi individual. Jadi terapi individual ini psikiater akan mengajarkan kepada keluarga dan teman-teman pasien. Dan yang kedua, terapi pasien kognitif, yaitu terapi bertujuan mengubah perilaku dan pola pikir pasien. Kombinasi terapi perilaku kognitif ini dan obat-obatan akan membantu pasien memahami pemicu halusinasi. Dan yang terakhir yaitu terapi remediasi kognitif, yaitu terapi ini mengajarkan pasien cara memahami lingkungan sosial. Dan yang terakhir ada terapi elektrokonvulsif. Terapi ini merupakan metode yang paling efektif untuk meredakan keinginan bunuh diri dan mengatasi gejala depresi berat dan menangani psikosis, tetapi dilakukan 2-3 kali sepekan selama 2-4 minggu. Mungkin segitu pemaparan dari saya. Apakah Ibu sudah paham? Alhamdulillah paham. Jika tidak paham ya Bu, boleh Ibu bisa menanyakan ataupun Ibu bisa ingin diulang lagi pemaparannya oleh saya. Jika tidak ada apakah Ibu ada yang ingin ditanyakan? Enggak ada, udah cukup. Jika Ibu tidak ada pertanyaan, saya akan memberi pertanyaan untuk Ibu. Apa yang dimaksud dengan skizofrenia ini? Penyakit kejiwaan yang tidak bisa membedakan antara kenyataan dan pikirannya sendiri. Jika begitu berarti Ibu sudah mengerti ya Bu. Kalau begitu saya tutup aja penyuluhan hari ini. Terima kasih Ibu sudah berpartisipasi dalam penyuluhan ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Jika begitu saya pamit undur diri. Wabillahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.